Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Bagus. Baik, hari ini kalian akan belajar bersama Pak Faisal. Sebelum belajar, mari kita siapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya. Sudah? Bagus. Sekarang kita akan belajar matematika. Ya, kita akan belajar matematika mengenai sudut. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kali ini Bapak akan mempelajari bersama-sama mengenai sudut. Nanti kita bersama-sama akan memahami pengertian dan bagian-bagian dari sudut. Yang kedua, kita akan mengukur besaran sudut dengan satuan baku. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Dan yang keempat, nanti kita akan mengukur besaran sudut dengan baik dan benar. Sudah siap belajar? Siap? Mari kita belajar bersama. Sekarang, coba perhatikan di sekitar kalian. Ada benda apa saja? Ada apa? TV. Bagus. Terus? Buku. Betul. Ada apa lagi? Lemari. Bagus. Ada apa lagi? Remote. Bagus. Ada lagi? Tempat tidur atau kasur. Ya, bagus. Jendela? Ada. Oke, bagus. Ya, benda-benda tersebut coba kalian perhatikan. Di setiap sudutnya atau di setiap ujungnya itu terdapat apa? Ada apa? Ada sudut. Ya. Apakah sudut itu? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ya. Sudut adalah bentuk dari dua garis yang bertemu pada satu titik. Nah, dari jendela, coba kalian perhatikan. Di jendela ada sudut jendela. Di mana? Tepatnya di pojok. Lihat pojok jendela. Di pojok jendela ada sudut jendela yang dimana pertemuan antara satu kayu dengan kayu yang lainnya, satu kayu dengan kayu yang lainnya membentuk sudut. Oke, dari kedua kayu tersebut dapat membentuk sudut. Dari kedua garis lurus bertemu pada satu titik, itulah yang dinamakan sudut. Nah, bagian-bagian dari sudut terdapat kaki sudut, titik sudut,
dan sudut. Oke adik-adik, di tangan Bapak ini ada penggaris busur. Penggaris busur ini salah satu untuk mengukur besaran sudut. Nah, dari penggaris busur ini terdapat bagian-bagian di mana ada tepi skala yang dimana dari skala 0 derajat sampai 180 derajat. Terus terdapat garis alas dan titik pusat busur derajat. Itulah bagian-bagian dari penggaris busur. Oke adik-adik, sebelum kita mengukur sudut menggunakan penggaris, Bapak akan jelaskan jenis-jenis dari sudut. Yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besaran sudutnya antara 0 sampai kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besaran sudutnya 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besaran sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Baik anak-anak, sekarang kita coba mengukur besaran sudut. Sekarang Bapak coba buatkan sudut untuk dihitung bersama-sama. Bapak buat sudut berbentuk seperti ini. Coba perhatikan, berapakah besaran sudut yang Bapak buat? Ya, betul. Besaran sudut yang Bapak buat ini kurang dari 90 derajat. Lebih tepatnya berapa? Ada yang tahu? Ya, salah satu cara untuk mengetahui atau mengukur sudut yang Bapak buat dengan menggunakan penggaris busur. Mari kita ukur bersama. Caranya, titik busur, titik penggaris busur letakkan pada titik sudut. Dan mari kita hitung berapa. Ya, sudut tersebut jatuh pada angka antara 30 sampai 40. Dan kita lihat, dihitung 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 garis setelah angka 30. Berarti sudut yang Bapak buat sebesar 34 derajat. Berarti sudut yang Bapak buat memiliki besar 34 derajat. Nah, sekarang coba hitung kembali sudut yang Bapak buat. Bapak membuat sebuah sudut. Kira-kira berapakah besarannya? Coba kita hitung. Sudah? Oke, mari kita hitung bersama. Berapakah sudut yang Bapak buat? Pertama, letakkan penggaris busur
pada sudut, titik sudut busur, titik pusat penggaris busur pada titik sudut harus tepat, dan garis alas harus lurus dengan garis Oke, ternyata tepat di angka 90. Berarti sudut yang Bapak buat besar 90 derajat. Nah, dan ini disebut sudut siku-siku. Selanjutnya, yang terakhir Bapak punya soal untuk kalian. Masih menghitung besaran sudut. Berapakah sudut yang Bapak buat ini? Silakan hitung bersama. Sudah? Oke, mari kita hitung bersama-sama. Seperti biasa, titik pusat penggaris busur letakkan pada titik pusat sudut, pada titik sudut. Oke, harus pas sama, dan garis alas harus lurus dengan garis sudut. Dan berapakah sudut yang dibuat besarnya oleh Bapak? Oh, ternyata antara 130 dan 140. Dan di sini ada 2 garis. Berarti besar sudut yang Bapak buat adalah 132 derajat. Dan ini jenisnya sudut, ya betul, sudut tumpul. Kenapa sudut tumpul? Karena sudutnya lebih dari 90 derajat. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran telah usai. Sebelumnya, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, yaitu sudut. Sudut adalah sebuah bentuk yang terbentuk dari 2 garis yang bertemu pada satu titik. Dan bagian-bagian dari sudut ada kaki sudut, titik sudut, dan besaran sudut. Dan ada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama, sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Jadi, jenis-jenis sudut ada 3. Dan yang terakhir, kalian sudah bisa menghitung sudut dari 0 derajat sampai 180 derajat. Begitupun mengidentifikasi termasuk ke dalam sudut apakah yang kita hitung tersebut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya dibuka dengan doa, ditutup dengan doa juga. Sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.